sapi. Tapi yang hampir disepakati oleh para ulama adalah jumlah malaikat yang datang 2 sampai maksimal 3. Walaupun dalam wujud manusia. Pertanyaan sederhana. Kalau kita kedatangan tamu, apakah kita kalau cuma 2-3 orang, kita sembelihin sapi atau yang lebih kecil? Atau antum tidak pernah sembelihin buat tamu? Allahu a'lam. Ya. Yang jelas itu termasuk amal yang mulia ya. Jadi menyembelih hewan itu bukan hanya di Idul Adha, termasuk kalau kita memuliakan tamu. Nah, di sini muncul sebuah pertanyaan kata para ulama, apakah sikap Ibrahim alaihissalam dalam menyiapkan hidangan 1 sapi buat 3 tamu itu mubazir? Terlalu banyak, gitu kan? Maka ulama merincikan ini saking luar biasa detailnya mereka membahas masalah ilmu, ya. Apakah mubazir kalau kita memberikan makanan berlebihan kepada tamu, sementara mereka tidak makan? Contoh, antum cuma kedatangan 1 orang tamu, antum berikan 1 ekor ayam, atau mungkin menghidangkan 10 macam item makanan biar dia pilih. Apakah itu mubazir? Jawabannya tidak. Karena kalau untuk dihidangkan buat tamu walaupun banyak, tidak dihitung mubazir. Tapi yang dihitung mubazir itu kalau seseorang untuk kebutuhan sendiri, lalu dia berlebihan. Misal antum mau makan sendiri tapi belinya 10 porsi. Contoh gitu ya, itu mubazir. Jadi perlu kita garis bawahi. Oleh karena itu kalau kita menghidangkan buat tamu tidak usah hitung-hitungan. Karena itu masuk dalam kemuliaan. Kalau tamunya nggak makan bisa dibungkusin atau kita bisa makan dengan keluarga atau kita bisa hadiahkan kepada tetangga-tetangga terdekat. Itu juga termasuk pelajaran yang bisa diambil luar biasa gitu ya. Kemudian setelah itu Ibrahim alaihissalam menghidangkan tentu ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca dalam surah Hud ya. Kalau teman-teman mau buka di aplikasi Al-Quran itu surah Hud surah nomor 11 ayat 69 sampai 74. Ya, ayat 69 sampai 74 tapi belum saya bacakan ayat dulu sekarang. Kita masuk dulu ke makna-maknanya. Di saat itu Ibrahim alaihissalam menghidangkan dan kata para ulama tafsir cukup banyak prosesi tentang penyembelihan hewan ini, masaknya, dikuliti dan segala macam itu nggak diceritakan. Karena Al-Quran datang kepada inti bahasan, yaitu Ibrahim memuliakan tamunya, menghidangkan anak sapi yang sudah matang, ya, sudah disiapkan. Jadi cukup banyak rentetan histori yang tidak disebutkan, tapi secara akal kita sudah bisa tangkap. Tidak mungkin tiba-tiba jadi makanan tersebut. Pasti disembeli, dikulitin dulu, dipotong-potong, dibumbuhin, dibersihkan kotorannya, baru kemudian dihidangkan. Yang jelas setelah dihidangkan makanan tersebut, lalu Ibrahim AS mengatakan,